Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan buka kamera, bro. Izin bertanya Mbak Mika. Iya, silakan. Ini mati lampunya ya? Ya, mati lampu Kak Mika. Firman itu adalah Allah ya Mbak Mika ya? Sang firman itu memang Allah itu sendiri. Aha. Ini saya coba bertanya ya Mbak Mika ya di Yohanes 17 ayat 8. Coba Mbak Mika bacakan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Terus? Ini saya bertanya Mbak Mika ya. Maksudnya ini kenapa firman menerima firman itu Mbak Mika? Di situ dalam bahasa sini akan rema ya. Remata yaitu kehendak. Nah, maksudnya di situ bahwa kehendak Allah itu, kehendak Bapa itu telah dinyatakan kepada semua orang. Terus kenapa ini dikatakan firman telah kusampaikan pada mereka firman. Firman berarti Allah memberikan, maksudnya? Ya, di situ nggak bisa dimaknai secara lahiriah bahwa ada yang memberi dan menerima ya, dua oknum, nggak seperti itu. Itu adalah ungkapan alegoris di mana memang kehendak Bapa itu telah dinyatakan kepada semua orang dalam nama Yesus Kristus, gitu bro. Kamu harus baca dulu semua ini firman Tuhan ini ke Yohanes 17 ya. Di situ terbukti Yesus itu adalah Allah itu sendiri, di mana nama Bapa juga telah dinyatakan kepada semua orang ya di sini ya. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Nah, makanya kalau baca ayat itu jangan cuma comot. Bukan cuma comot ini Mbak Mika, saya kan kalau firman Ya, itu adalah Allah. Kenapa firman iya. memberi firman? Itu yang Ya saya artinya bertanya ya. itu. Iya, karena apa? Tuhan Yesus itulah sang firman, dialah yang memberi firman. Dia juga yang Terus menyampaikan kenapa firman gitu. gini loh. Kenapa Yesus memberi Yesus gitu? Kalau memang dia Tuhan kan kenapa Yesus Karena dia kan memberi Yesus? sedang datang ke dunia. Hah? Karena sedang datang ke dunia, saudaraku. Ya, terima kasih, Tuhan mengasihimu. Ya, udah cukup dulu itu ya. Ya, selamat malam Wanda Pranata. Selamat malam Mbak Mika. Mau nanya nih Mika. Ya, silakan. Ada nggak di Alkitab yang mengatakan Yesus itu beragama Kristen? Ya, nggak ada lah, bro. Kata agama aja nggak ada dalam Alkitab, karena agama itu buatan manusia. Tuhan itu adalah Allah yang maha tinggi, nggak mungkin punya agama, bro. Nah, yang buat agama Kristen itu ada siapa? Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus disebut Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Oh, seperti itu. Iya, yang menyembah Tuhan semesta alam itu disebut Kristen. Karena Tuhan Yesus adalah Allah semesta alam, Allah yang maha besar. Nah, kalau kita menyembah Allah yang maha besar, Allah semesta alam, yaitu namanya Yesus Kristus, disebut Kristen. Karena di dalam kata Kristen tergandung nama Allah, yaitu Kristus. Berarti kata Kristen itu dibuat orang sendiri ya? Tuhan Yesus yang menciptakan, yang mendirikan Kristen. Gitu. Iya. Ini lagi Mbak Mika. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Kok nggak ada cara lain untuk menggantikan apa? Gimana? Iya, karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk maut selain Tuhan Yesus. Dan kita bisa mendapatkan pengampunan harus melalui penumpahan darah. Harus secara ini ya, disalibkan.
Ya, manusia bisa mendapatkan pengampunan, bisa bangkit lagi harus ada penumpahan darah. Makanya di Perjanjian Lama di hukum Taurat ada namanya kurban domba, ya kurban persembahan domba. Darahnya itu kan dipercik itu di bait suci. Domba itu disembelih ya, terus darahnya dipercik di bait suci. Nah, itu gambaran tentang Mesias yang akan memberikan darahnya kepada kita di atas kayu salib. Jadi tanpa penumpahan darah nggak akan ada pengampunan. Sebab apa? Di Imamat 17 ayat 11, nyawa manusia ada dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Nah, manusia yang mati ini membutuhkan darah, bro, supaya hidup. Ya, manusia yang berdosa ini membutuhkan darah yang suci, darah yang berkuasa supaya kita dibersihkan, disucikan dari segala dosa-dosa kita, supaya kita hidup selama-lamanya. Satu lagi Mbak Mika. Ya. Udah cukup ya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, selamat malam Joko Segoro. Malam. Silakan buka kamera. Charles, jangan cuma suruh buka kamera, suruh buka juga otaknya. Waduh. Ya, aku baca typing, Bang. Iya, enggak, aku waduh ke yang itu typing. Aduh. Ya, silakan Bang, jangan lama-lama, Bang. Oh iya, aku mau tanya nih. Apa? Kalau di buka kamera dulu. Ini udah buka kamera ini. Enggak kelihatan. Yang di bawahnya simpan, Bang. Yang ada tulisan merah itu di bawah simpan gitu. Oh iya. Lupa. Sorry. Karena ini apa fokus ke pertanyaan. Itu apa? Judulnya Yesus Allah Maha Besar. Jadi apa nama Yesus itu? Aku mau tanya, nama Yesus itu kalau di Muslim kan Nabi Isa itu Yesus ya kan? Anggapan di Muslim. Nah kalau di di Nasrani sendiri, Yesus itu asalnya dari namanya apa gitu? Emang namanya Yesus kah dari awal? Apa gimana? Ini kita harus luruskan ya. Tadi kamu bilang bahwa Yesus itu di kami Isa gitu ya? Di Muslim. Iya, kamu bilang gitu, di Muslim itu Isa. Ini Yesus yang mana? Isa ini, Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Aduh, kalau masalah Yesus kan, makanya saya tanya. Saya kan ini nggak tahu. Karena ada juga yang bernama Yesus Barabas, dia tidak disalib. Selamat dari penyaliban, yang aturannya dia harus dihukum gitu ya. Dia selamat dari penyaliban. Nah, ada Yesus Kristus, itulah yang kami percaya dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri yang benar-benar disalibkan. Nah, sekarang Isa yang kamu bilang Yesus itu, Yesus yang mana? Yesus Barabas apa Yesus Kristus? Nggak tahu. Saya mau nanyanya itu nama dari Yesus itu sendiri itu emang Yesus kah dari awal atau penyebutannya atau gimana gitu? Dalam Alkitab ada dua, kan kamu bilang kalau seakan-akan kan Tuhan Yesus kami itu kamu bilang Nabi Isa gitu ya kan. Tapi saya bertanya lagi nih, perjelas. Nabi Isamu itu kamu bilang Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus Kristus? Yang ditanyakan. Karena Yesus Barabas itu memang nggak disalib, dia selamat dari penyaliban. Jadi ada Yesus Kristus sama Yesus Barabas gitu maksudnya? Iya, yang mana? Isamu itu Yesus yang mana? Yesus Barabas apa Yesus Kristus? Aku nggak bahas Nabi Isa. Aku bahas. Tadi kamu bilang bahwa Yesus itu Nabi Isa. Aku tanya Yesus itu nama aslinya awalnya itu siapa gitu loh. Maksud nggak? Bro, tadi saudara yang mau narasi di sini bahwa Yesus itu Isa. Makanya saya perjelas lagi. Isamu yang kamu sebut Yesus itu Yesus yang mana? Yesus Barabas, Yesus Kristus kah? Yang mana, bro? Yang jadi pertanyaan, nama Yesus itu sendiri berawalnya dari mana? Namanya emang dari awal Yesus. Berarti kamu asal sebut Yesus aja gitu, asal ngomong. Bukan asal sebut dong. Kan terus tadi kamu bilang ya Yesus itu kan Isa. Makanya saya pertanyakan Yesus yang mana, bro?
Yesus Barabas apa Yesus Kristus? Atau Yesus yang mana yang kamu bilang Isa itu? Waduh. Yang pertanyaannya aja, pertanyaan tadi. Loh, orang nanya Yang kok nanya Isa. balik. Kita harus kan luruskan. Kita harus perjelas. Enggak, saya kan nanya. Nanya nama asli Tuhan Yesus itu siapakah? Udah itu aja intinya. Di awal itu kamu tadi membawa narasi bahwa Nabi Isa itu Yesus. Di kami Yesus itu Nabi Isa. Kamu bilang gitu tadi, bro. Itu kan bukan pertanyaan. Pertanyaan saya. Kan ini kan ininya temanya nanya kan. Temanya nanya kan. Loh. Kok lo? Enggak. Intinya pertanyaannya itu aja. Cuma nanya satu itu aja. Kalau kamu bertanya aja. Soalnya tadi di awal kamu bilang kalau di kami kan Yesus, kalau di Muslim kan Yesus saya nggak mau itu bahas. Nabi Isa. Kamu bilang, makanya saya perjelas Yesus yang mana. Itu bukan Yesus. Kalau di kita bukan Yesus. Nabi Isa ya Nabi Isa alaihissalam. Oh bukan gitu Yesus, dong. gitu. Haleluya. Kalau kamu ngomong gitu nggak akan saya kejar kamu. Nggak saya tanyakan. Enggak. Karena nggak bisa jawab. Saya kan Nabi Isa itu bukan nggak bisa jawab. Saya malas bahas yang di bagian sayanya. Saya mau tanyanya itu intinya itu nama Yesus itu sendiri namanya siapa? Berawal dari kapan? Terus emang dari awalkah Tuhan Yesus gitu loh penyebutannya. Oh, jadi sudah sepakat ya Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa ya? Yesus itu bukan Nabi Isa ya? Kalau di aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahas yang enggak harus jelas dulu nih, harus jelas diri. Berarti Yesus itu bukan Nabi Isa? Bukan. Kalau menurut saya pribadi ya, Oke. Iya, baik. Sekarang pertanyaannya apa? Sudah diakui saudaraku. Bagus. Terus apa lagi? Ya itu aja pertanyaannya. Nama Tuhan Yesus itu aslinya apa gitu? Aslinya, terus berawal kata Yesusnya itu dari kapan? Iya, kalau nama Yesus Kristus, nama Yesus itu kan berasal dari dua bahasa Ibrani, dari dua kata Ibrani, Yahweh dan Yasa. Yasa artinya menyelamatkan, Yahweh artinya Tuhan ya. Jadi nama Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan. Aslinya itu dari Israel sana, di mana itu Allah itu sendiri yang memberikan namanya seperti itu. Aslinya namanya itu dari surga. Allah itu sendiri yang memberi nama Yesus gitu. Iya. Allah itu sendiri yang memberi namanya adalah Yesus Kristus. Allah itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi dia Allah ngasih nama diri Allah itu dengan nama Yesus gitu. Iya betul sekali. Mantap, luar biasa. Haleluya. Itu penyebutan di Indonesia sama di bagian yang emang penyebutnya Jesus aja apa gimana? Ya, karena arti nama Yesus apa ya saya ya. Ya, karena arti nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan, makanya di berbagai negara itu pengucapannya berbeda. Itu transliterasi saja ya. Di dalam bahasa Ibrani, Yehoshua HaMashiach. Bahasa Yunani, Yesus Kristus. Bahasa Indonesia, Yesus Kristus. Bahasa Inggris, Jesus Christ. Nah gitu. Jadi, kenapa di tiap negara transliterasinya beda? Ya karena itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan keselamatan gitu. Berarti penyebutannya aja yang berbeda gitu, tapi satu nama gitu. Iya. Tergantung lidah berarti ya. Bukan berbeda sih sebenarnya, bukan berbeda. Maksudnya transliterasinya saja, transliterasi ya. Kalau di bahasa Ibrani kan Yehoshua HaMashiach, dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus. Itu sama saja. Karena itu merujuk kepada oknum yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam yang awal dan akhir, sang juru selamat, sang gembala yang baik. Itulah Yesus Kristus. Oh gitu. Sudah deh. Ya, makasih saudaraku. Oke, thank you. Iya. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Joko yang cakep dan manis.
Saudara-saudara sekalian, sudah kita saksikan bersama-sama pada video ini terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang dalil di Alkitab yaitu Yohanes 17 ayat 8 bahwa kenapa firman menerima firman. Lalu Mihana menjawab bahwa firman itu dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani adalah rhema, yang artinya adalah kehendak Allah. Padahal setahu saya rhema itu berarti ucapan, firman, kata, pernyataan, hal, perkara, peristiwa. Saya harap para penonton bisa mengecek sendiri kebenarannya karena kita semua berharap mendapatkan edukasi yang benar pada tanya jawab ini. Lalu ada juga pertanyaan, adakah di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus beragama Kristen? Juga pertanyaan, siapa yang membuat agama Kristen? Mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Apakah tidak ada cara lain untuk penebusan dosa? Siapakah nama Yesus pada awalnya? Terus nama Yesus itu mulai kapan? Dan semua pertanyaan itu sudah dijawab serta dijelaskan walaupun tidak menggunakan dalil-dalil di Alkitab. Seperti biasa para penonton harap membantu memberikan tanggapan dengan cara memberikan komentarnya pada video ini ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17:8 Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada MU, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17:6 Aku telah menyatakan nama MU kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik MU dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman MU.